Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pabrik kimia di Batubara, Sumatera Utara terbakar. Karyawan panik berupaya menyelamatkan diri. Kepulan asap hitam pekat muncul dari sebuah pabrik kimia di Mendang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Karyawan yang panik segera kabur. Petugas yang datang segera memadamkan api. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dengar dari karyawan-karyawan yang ada di dalam itu membahasakan ya, itu ada terjadi kebakaran. Kebakarannya itu yang ada di dekat posisi alkohol, pati alkohol. Belum ada keterangan dari pihak perusahaan pada peristiwa kebakaran ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka melaporkan. Pemirsa, 3 pekan hilang sejak pamit buka bersama. Wanita muda di Cengkareng, Jakarta Barat ternyata dibunuh oleh istri selingkuhannya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sakit hati, menjebak korban menggunakan handphone suaminya. Pelaku menghilangkan jejak pembunuhan dengan mengganti pakaian korban. Akhir April lalu, mayat seorang wanita ditemukan warga di bantaran Kali Cikias, Jatirangga Jatisampurna, Kota Bekasi, tanpa identitas. Warga sekitar tidak ada yang mengenali korban. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati sejumlah luka di tubuh korban akibat senjata tajam. Dari hasil penyelidikan di lokasi, polisi memastikan mayat wanita yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Dari hasil olah TKP terhadap penemuan mayat di daerah Jatisampurna ya, Cikias Jatisampurna, diduga ada kekerasan. Nah, ini bagi keluarga yang merasa kehilangan, sebagaimana ciri-ciri dalam berita yang ada, mohon diinformasikan kepada Satreskrim maupun Polsek Jatisampurna sehingga kita mudah mengungkap ini. Identitas korban pembunuhan terungkap setelah mayat diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban Dini Nurdiana, warga Cengkareng, Jakarta Barat yang dilaporkan keluarganya hilang sejak 26 April lalu dan berpamitan buka bersama. Polsek Cengkareng yang melakukan penyelidikan mengungkap pelaku pembunuhan. Neneng Umayya, wanita warga Cipayung, Jakarta Timur ini ditangkap polisi karena terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Neneng mengakui membunuh Dini karena selama 4 bulan terakhir korban menjalin hubungan asmara dengan suaminya. Neneng sengaja menjebak korban menggunakan handphone suaminya dan mengajak buka bersama. Neneng kemudian dibawa polisi ke lokasi pembunuhan. Halte Garuda Taman Mini. Oh, kerjanya di situ. Nyebrang ke situ, pinggir jalan Terus itu. celana yang dipakein sama dia itu memang udah disiapin kamu? Iya, biar darahnya nggak kelihatan itu noda darah. Di lokasi pembunuhan, lahan kosong tepi Kali Cikeas, Jatisampurna, Bekasi, Neneng menceritakan beruntun dari menjemput korban, membunuh, hingga membuang senjata tajam. Bahkan Neneng mengganti pakaian korban usai dibunuh. Iya. Mau dekat maghrib ya yang di sini kan? Masih rame dong sih. Saya bingung mau dibawa kemana ini. Tapi pas saya ingat di sini ada jalanan kosong begini, ya saya di sini. Terus kamu eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Neneng menjebak mengaku sebagai keponakan selingkuhan korban. Sebelumnya, Neneng melalui pesan WhatsApp meminta korban menemui dirinya di sekitar kawasan Taman Mini. Ke arah sana. Jadi korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpat, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung ini kepalanya. Terus kamu makaiin celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini. Semak-semak ini. Neneng tersangka pembunuhan dalam pemeriksaan di kantor polisi mengetahui suaminya berselingkuh setelah melihat percakapan mesra korban di handphone. Neneng mengaku sakit hati karena korban mengetahui selingkuhannya telah berkeluarga. Hasil penyelidikan polisi, korban dan suami tersangka telah 4 bulan menjalin hubungan perselingkuhan. Saudara DL, korban ini
dihubungi oleh tersangka yang bernama NU. Ya. Terus dia meminjam handphone dari suaminya. Setelah meminjam handphone dari suaminya, dia SMS ke korban untuk WA, terus janjian di halte bus di dekat Taman Mini. Saat menjebak korban melalui handphone suaminya, Neneng seolah-olah sebagai keponakan yang menemani buka bersama. Korban disuruh menunggu seolah-olah akan bertemu dengan teman kerjanya yang statusnya adalah suami dari tersangka. Ya, setelah menunggu, tersangka berpura-pura untuk membeli minum. Setelah korban disuruh menunggu di motor, sampai melihat situasi kondisi korban lagi memain handphone, nah disitulah tersangka memukul. Korban dan suami tersangka bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor bank. Untuk motifnya sendiri sudah dilakukan penyidikan, ternyata kecemburuan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan pakaian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita di Bogor, Jawa Barat dibunuh di rumah kos oleh sopir angkot teman kencannya. Pelaku membunuh korban yang dikenal lewat aplikasi micet karena tarif kencan tidak sesuai perjanjian. Pelaku juga menggasak handphone dan uang korban. Agung, seorang sopir angkot, nekat membunuh teman kencannya di sebuah indekos di Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat. Pelaku membunuh korban yang dikenal lewat aplikasi micet karena tarif kencan yang tak sesuai dengan awal perjanjian. Pelaku mencekik dan menganiaya korban hingga tewas. Pelaku juga membawa kabur ponsel dan sejumlah uang milik korban. Pelaku diringkus di Terminal Laladon, Kabupaten Bogor. Yang bersangkutan motifnya selain untuk memuaskan nafsu juga motif ekonomi, karena handphonenya itu handphone korban itu diambil oleh tersangka. Ada kesepakatan harga yang tidak disepakati sekitar 1 juta, kemudian dia hanya bawa 200.000, ya, akhirnya korban itu dijerat menggunakan sarung bantal ini. Ya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang pelajar SMP tewas tenggelam di bendungan Waigatel, Pringsewu, Lampung. Korban yang mandi di bendungan tenggelam di lubang sedalam 3 meter. Seorang remaja di Pringsewu, Lampung tewas tenggelam di bendungan Waigatel. Kejadian bermula saat korban bersama 5 rekannya mandi di area bendungan. Seorang teman korban tiba-tiba nyaris tenggelam. Korban pun berusaha menolong, teman korban berhasil selamat. Namun naas, korban terseret arus dan tenggelam. Sebetulnya anak yang meninggal ini nulungi yang pertama itu. Yang pertama udah naik. Dan sana kan anak 7. Tak kejar kan, kamu anak mana? Anak Pringombo. Ngapain mah di sini? Gitu kan. Dalam air berapa meter itu? Mungkin sekitar 6-7 lah. 6-7 meter. Dalam. Itu korban langsung meninggal di tempat atau seperti apa? Meninggal di tempat.
Jenazah korban telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Pringseu, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, baru sehari rujuk dengan mantan. Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat tewas ditikam oleh mantan kekasihnya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87